Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Baik, Pak. Gimana Bapak kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Allah Akbar. Kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pemulasaraan jenazah. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali, yaitu untuk menjalankan kewajiban ataupun aktivitas kita, yaitu dalam menuntut ilmu. Nah, baik, sebelum melanjutkan, Bapak mau memberikan atau mengecek ya kehadiran. Siapa yang hadir di sini? Masuk semua, Pak. Masuk semua, alhamdulillah ya. Baik, Bapak absen dulu ya. Di sini Aina As-Safiro, ya. Alisa Davina, ya. Anissa Apriani Putri, ya. Nah, baik. Baik, anak-anak, pada hari ini sudah siap kita belajarnya semuanya? Ya, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Karena pada pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu mengenai tata cara pemulasaraan jenazah, ya, dimana mungkin keluarga kita ataupun saudara kita pernah ada yang meninggal, pernah. Nah, ya itu. Nah, maka dari itu, nah kita harus bisa ya untuk mempersiapkan yaitu segala sesuatunya dalam pengurusan jenazah tersebut. Nah, maka dari itu kita harus mampu ataupun harus bisa ataupun harus ketika ada yang meninggal, nah kita mau tidak mau ya harus ya melakukan pemulasaraan, mulai dari apa itu? Memandikan, terus mengkafani, terus menyalatkan, terus menguburkan, nah, terakhir dikuburkan. Nah, itulah hal-hal yang harus kita lakukan ketika pemulasaraan jenazah. Ya. Nah, dalam kesempatan pertemuan kali ini tentu tadi ya sudah kita sebutkan bahwasanya tata cara pemulasaraan jenazah diantaranya adalah memandikan. Ya, nah, maka dari itu mudah-mudahan kita semua di sini bisa memandikan. Ya, jangan hanya nanti kita dimandikan. Ya, ada yang sudah dimandikan? Belum. Ya, nah, udah waktu kecil. Ya, jangan dulu ya. Kalau sekarang kan kita udah dewasa nih ya. Ya nanti saja kita dimandikannya. Ya ketika usia kita sudah yaitu ya mudah-mudahan kita minta ya dipanjangkan umur ya sehingga kita dapat lebih lama hidup di dunia ini ya merasakan yaitu kenikmatan hidup. Nah, setelah itu mudah-mudahan juga kita semua di sini yaitu dapat mengajarkan ya. Selain kita di sini bisa, kita juga mampu mengajarkan kepada orang lain tentang cara memandikan, baik itu menyalatkan ataupun menguburkan. Ya. Nah, itulah hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, maka dari itu persiapkan diri kita dari sekarang. Ya, mumpung kita masih belajar.
sehingga apapun yang kita lakukan di sini mudah-mudahan kelak bermanfaat bagi diri sendiri dan juga halayak ramai ataupun orang lain. Silakan dilihat halaman 37. Nah, silakan di situ amati gambar yang ada, ya, juga ya dibaca materinya dan di sini bisa sambil mendengarkan juga apa yang Bapak sampaikan, ya, sehingga kalian mampu yaitu tadi menyimak, membaca, ya, dan juga menelaah ya pada kajian bab ini. Oke. Baik, pada pertemuan kali ini yaitu dalam indikatornya ataupun KI-nya, ya, yaitu kita diharapkan mampu untuk menerapkan ataupun mempraktekkan yaitu tentang yang namanya pemulasaraan jenazah, ya. Nah, jadi kita di sini, ya, sifatnya kan yaitu sudah dewasa, ya, gitu kan, sudah dewasa semua nih. Kita seragamnya juga udah putih abu, ya. Jadi kalau kita di sini sudah mampu menerapkan ataupun sudah mampu mempraktikkan, ya, yang namanya pembelajaran yaitu tentang pemulasaraan jenazah, yang minimal adalah memandikan jenazah itu sendiri, ya. Nah, maka pada hari ini itu kita akan mempraktikkan cara memandikan jenazah, ya. Tanya lagi, Pak, gimana cara membasuh jenazah? jenazahnya? Ya, nah baik, ya. Tentu ini kan cara, ya, tidak sembarangan kita memandikan jenazah, ya, dalam artian nggak mesti, ibaratnya tidak sembarangan memandikannya, ya, mentang-mentang ada kolam, nah kita lumburin ke kolam, nah bukan seperti itu memandikannya, ya. Atau misalkan ada air, ya, bak besar ibaratnya kita banjur tuh satu bak di situ, nggak gitu juga, ya, melainkan ada tata caranya. Bagus sekali pertanyaannya, ya. Takutnya nanti gimana ketika pelaksanaannya, gitu kan? Nah, ini tidak sesuai. Maka pertanyaannya ini bagus sekali, bahwasanya ketika kita memandikan jenazah, maka, ya, itu bagusnya kita basuh dengan apa? Dengan alat, ya. Alat tersebut dinamakan dengan gayung, ya. Nah, maka kita basuh jenazah tersebut yaitu dengan menggunakan gayung, ya. Diusahakan yaitu ketika membasuhnya yaitu ganjil. Nah, baik, tadi sudah 2 pertanyaan, ya, yang sudah dilontarkan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, gimana sih, Pak, kalau cara memandikan jenazah yang kecelakaan, Pak? Ya, baik. Bagaimana cara memandikan jenazah yang kecelakaan? Ya. Nah, tentu ini juga menjadi bahan, ya, pemikiran untuk kita, ya. Sedangkan kalau kecelakaan ini kan tidak utuh, ya enggak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Bagaimana caranya supaya ibaratnya ataupun tata cara memandikannya seperti apa? Ya. Nah, baik, ya. Untuk memandikan orang yang kecelakaan, ya, itu kurangkan, ya, yang kecelakaan, jaritnya patah ataupun jaritnya hilang. Nah, bagaimana seperti itu? Kita memandikannya ya yang ada saja, gitu. Yang tidak ada, ya, nggak usah, gitu. Ya, intinya adalah kita memandikan yang ada. Nah, bagaimana kalau misalkan ketemu jaritnya ketemu tuh, ya. Nah, bagaimana kalau demikian? Kita sama mandikan. Kalau ketemu, ya, kita sama mandikan jadi bareng itu. Nah, baik, setelah kita mengamati dan
gambar yang ada di situ ya mengenai tata cara pemulasaraan jenazah. Nah, maka Bapak minta di sini kita membuat kelompok ya untuk mempraktekkan tata cara memandikan jenazah ya. Maka dari itu silakan dibuat kelompok ya, satu kelompok 5 orang ya. Kita buat kelompoknya, silakan. Kali ini kita akan melaksanakan simulasi ataupun praktek memandikan jenazah yang akan disimulasikan ataupun dipraktekkan oleh kelompok 1 ya. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempraktekkan memandikan jenazah. Mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Beres Tiba saat namanya membersihkan seluruh anggota badan. Nah, maka kita disunahkan yaitu untuk membasuh ya, yaitu ganjil. Bisa 3 kali, bisa 5 kali. Silakan dibasuh. Dibasuh silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, setelah memandikan disunahkan untuk membasuh yaitu 3 sampai 5 kali. Setelah itu silakan diwudukan ya, wudukan silakan. Ya, jadi dulu silakan wudukan. tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Oh, mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami. Ya, jadi itu kita katakan itu keempat itu. Oke, baik, sudah beres ya tata cara memandikan jenazah. Ini kurang lebih simulasinya seperti itu ya. Maka Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yaitu yang sudah mensimulasikan tata cara memandikan jenazah. Bapak minta tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mensimulasikan. Baik, setelah tadi mempraktikkan ataupun mempraktekkan tentang pemandian ataupun pemulasaraan jenazah, nah mungkin ada hal-hal yang lain yang masih kurang paham ya. Nah, nanti selanjutnya di sini kita akan membuat diskusi ya. Bapak minta nanti kebetulan di sini ada 4 baris ya. Berarti di sini kita akan membuat 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Maka itu silakan dibuat yaitu kelompoknya masing-masing. Di sini sudah ada 4 kelompok ya. Maka dari itu sudah ada hasil diskusinya sudah ya, masing-masing sudah menyimpan hasil diskusinya masing-masing ya. Nah, maka dari itu Bapak persilakan yaitu kelompok siapa dulu yang siap bertanya? Kelompok 1 ya. Nah, silakan. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya apa saja alat dan bahan untuk memandikan mayat. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1 ya, yaitu menanyakan tentang yaitu alat ataupun bahan untuk memandikan jenazah. Nah, ada yang mau menjawab dari kelompok lain? Silakan. Dari kelompok lain? Tadi di kelompok 2 sudah menjawab. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Silakan. Ya, dari kelompok 3 ya, silakan berdiri ya. Kami kelompok 3 ingin bertanya, siapa saja yang berhak untuk memandikan jenazah? Ya, siapa saja yang berhak
memandikan jenazah. Ada yang mau menjawab dari kelompok lain, silakan. Baik, dari kelompok 4 silakan. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu yang berhak memandikannya adalah yang mahramnya, seperti istri berhak memandikan suaminya, begitu pula suami berhak memandikan istrinya. Baik, seperti itu jawaban dari kelompok 4. Sudah puas? Dan atas jawabannya kelompok 3? Iya. Nah, baik. Kita tepuk tangan lagi buat kita semua. Diskusi sudah kita laksanakan, yaitu kita sekarang sudah di penghujung ataupun di penutup ya, kesimpulan. Nah, maka dari itu Bapak minta kesimpulan dari kalian ya, apa yang bisa kita simpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulan untuk memandikan jenazah yaitu dimaksudkan agar segala bentuk hadas dan najis yang ada pada jenazah tersebut hilang dan bersih, sehingga jenazah yang akan dikafani terus disolatkan telah suci dari hadas dan najis. Nah, baik, dari kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah tentang memandikan jenazah yang tujuannya untuk membersihkan hadas ataupun najis yang ada pada jenazah. Ya, baik, terima kasih dari atas kesimpulannya ya. Gimana untuk pembelajaran kita hari ini ya? Luar biasa. Nah, gimana pembelajaran kita hari ini? Bisa semuanya ya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa kita praktekkan di masyarakat yang minimalnya nanti untuk keluarga kita. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini ya. Berucapkan terima kasih. Bila terjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.